Dengan Anies juga sekarang udah mulai mendukung kita, kan dia sakit hati. Kata siapa, Bang? Kita bisa tahu dari pendukung-pendukung Anies yang di mana? Yang PKS. Aduh, merembet ke sana. Iya, itu fakta. Tunggu. Dan begitu juga Anies. Kadang-kadang songongnya kita kesal juga, ya. Karena dia orang pinter. Karena itu bayangkan kemarin kalau Anies kita dukung, saya dan Ahok itu gimana ya cara kerjanya? Ibu ngajarin kami kita ngomong fakta. Jangan juga seperti Anies kemarin kasih nilai Pak Prabowo 11, itu kebangetan. Rakyat di DKJ sudah warif, sudah waras, sudah sehat, dan akan menentukan pilihannya pada saat itu untuk Dharmakun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Calon-calon sudah tampak, terutama di DKI Jakarta atau sekarang disebutnya DKJ, Daerah Khusus Jakarta. Salah satunya ada Ridwan Kamil berpasangan dengan Suswono. Ada juga Pramano Anung dengan Rano Sidul, serta calon independen. Siapa namanya ya, Pak? Ya, ini ada dialog antara para tim ses. Yang paling gua kenal sih Ruhut Sitompul, si Poltak. Nah, dalam dialog ini Ruhut melenceng sedikit pembicaraannya. Dia sempat menyinggung Anies. Dia sulit membayangkan kalau Anies jadi diusung oleh PDIP. Bingung dia. Apa jadinya ya nanti kalau Ruhut bersama Ahok dukung Anies, begitu katanya. Nah, bagaimana dialog selengkapnya? Mari kita simak bersama. Let's go. Bang Ruhut, Kepo kan, kepo pasti kan. Tantangan Jakarta kan luar biasa masif, banyak banget. Nah, kira-kira yang menjadi prioritasnya dan mungkin sudah dibahas juga dalam kurun waktu berapa? Karena warga Jakarta itu kan juga rasional ya. Mereka butuh sesuatu hal yang konkret begitu, Bang. Iya, itulah seperti yang dikatakan Ibu Mega, bukan hanya di Jakarta. Ya, calon-calon kami di seluruh provinsi di Indonesia, ya. Saya kebetulan kemarin datang deklarasi di Kalimantan Tengah. Pasangan kami Haji Nadarsa dan Supian Hadi, ya. Kita turun ke bawah belusukan untuk rakyat, termasuk Jakarta. Belanja masalah ya. Belanja masalah. Ibu suruh, karena itu kalian jangan ya arogan, rendah hati, rebut menangkan hati rakyat itu. Jadi termasuk Jakarta ini, Mbak. Ya, saya nggak ada maksud apa-apa, ya. Dengan Anies juga sekarang udah mulai mendukung kita, kan dia sakit hati. Kata siapa, Bang? Dia sakit hatinya kemana dulu nih, Bang? Ini Tunggu, klaim nih. sakit hati kemana dulu nih, Bang? Sakit hatinya kita bisa tahu dari pendukung-pendukung Anies yang di mana? Yang PKS. Aduh, merembet ke sana. Iya, itu fakta. Tunggu. Dan wakilnya RK, si Mas itu sahabat saya juga. Iya, kan dari PKS. PKS itu kesal karena Anies adalah segalanya. Udah persis seperti lagu Kaulah segalanya Anies, kan gitu. Ya, itu susah loh diobati sekejap itu. Jadi prioritasnya ini melanjutkan apa yang sudah Anies buat. Karisma Anies untuk rakyat, ya kita harus baik. Kan ini, dalam kehidupan ini, kayak aku si Poltak Raja Minyak, ada baiknya, ada juga nggak baiknya. Begitu juga Anies. Kadang-kadang songongnya kita kesal juga, ya. Karena dia orang pinter. Jadi mau dirangkul apa enggak nih, Bang? Abang setengah-setengah. Kita rangkul. Abang ngomongnya bingung gini. Iya, namanya politik. Yang baik kita ambil. Anies yang baiknya banyak. Karena itu bayangkan kemarin kalau Anies kita dukung, saya dan Ahok itu gimana ya cara kerjanya? Bingung nggak sih, Bang? Ya kita gimana juga waktu itu. Tapi namanya politik. Ya, politik itu last minute. Kalau memang itu yang diputuskan, kita akan kerja. Kami tegak lurus kepada Ibu Mega. Siapapun yang dikasih Ibu Mega, kita siap. Baik, Bang Bang Mulya. Ada pernyataan dari Ridwan Kamil loh. Segala yang bagus, yang sudah hebat dari gubernur-gubernur sebelumnya, termasuk di situ Pak Jokowi, Pak Suki Cahayapurnama, Jarod Saiful Hidayat, ya kan? Bahkan Anies Baswedan juga disebut oleh RK. Betul. Mana yang akan menjadi prioritas?
akan dilanjutkan semua yang bagus. Loh itu tidak perlu dibahas lagi sebetulnya. Selesai sudah itu. Kita ingin menuju pertumbuhan ekonomi Indonesia 8% dan Jakarta sebagai daerah khusus yang memang kekuatan dia ekonomi akan menjadi salah satu mesin untuk mendukung Indonesia bisa tumbuh ekonomi. Berapa nilai 8%. Jakarta di mata RK Suswono? Nilai Saat apa nih ini? maksudnya? Nilai nih? Jakarta, kondisi Jakarta saat inilah. Pontennya Ponten atau sampai Iya, skornya. pontennya. Kan Anda konsisten dong, bilang tadi katanya kita lanjutkan yang sudah bagus. Nah, sekarang begini, kalau kita lihat secara nasional, Jakarta itu mungkin 9. 9 Jakarta. 9. Kalau kita lihat secara internasional masih jauh. Maksudnya kalau kita lihat dari segi soal indikator Walaupun ekonomi, masih banyak indikator sosial. permasalahan-permasalahan begitu. Kan saya bilang secara nasional. Oke. Kalau bisa masalah di daerah-daerah lain masih banyak lagi desa-desa tertinggal, terpencil dan lain-lain. Kan kalau secara nasional, Jakarta udah sampai di sana. Tapi kalau secara internasional, Jakarta ini masih perlu kita push. Karena kalau kita lihat soal tourism, soal pariwisata. Kalau weekend itu Jakarta dari segi okupansi hotel itu turun. Jadi orang datang ke Jakarta untuk bisnis bahkan dari luar Puncak negeri. rame tapi. Iya. Itu topik yang berbeda lagi. Nah, kita bandingkan kalau misalnya Singapura, Kuala Lumpur, Bangkok, seperti tadi, weekend itu stabil karena hari biasa itu bisnis di sana, weekend bahkan orang-orang Jakarta, orang-orang dari Indonesia liburan ke Malaysia segala macam. Kita sekarang kita Dari lihat. tourism ya. Nah, kalau weekend banyak nggak orang dari Bangkok, dari Kuala Lumpur, dari Singapura weekend ke Jakarta. Jadi budaya Turismenya ya. kebudayaan, pariwisata itu harus kita tingkatkan karena apa? Ini salah satu yang padat karya. Bagaimana masyarakat Jakarta bisa mendapatkan kesempatan? Salah satunya ya dari tourism tadi. Nah, kembali lagi ke perumahannya tadi itu juga salah satu yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi. Apalagi dari Pak Prabowo dan Mas Gibran ada fokus untuk menyediakan 3 juta rumah. Nah, ini kan salah satunya 1 jutanya ini di perumahan di perkotaan. 500 ribunya dalam bentuk rumah vertikal, 500 ribunya dalam bentuk hunian di atas tanah. Jadi ini salah satu bagian dari upaya mendukung ke sana. Kesejahteraan rakyat, salah satunya sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, bahkan gizi, dan tempat tinggal, atap di atas kepala. Ini juga menjadi bagian dari sumber daya manusia yang menjadi ujung tombak dari pemerintahan Prabowo Jadi, Gibran ke depan. 9 nilainya. 9. Dari karya gubernur Pontennya yang sebelumnya. Bang Ruhut dulu sebelum saya bilang itu. Berapa nilai Jakarta saat ini, Bang? Sekarang ya antara 6-7 lah. Kok ini berani kasih 9 Iya. loh, Bang? Kok Kenapa Ya, kok itu. nilainya minta Anies nilainya- jadi Ibu ini. ngajarin kami kita ngomong fakta. Ah. Jangan juga seperti Anies kemarin kasih nilai Pak Prabowo 11 itu kebangetan. Oke. Bayangin lihat Ganjar kan dia sopan 50-an kan gitu. Iya. Ini juga aku sopan nggak merah 67. Iya, iya. Tapi kadang-kadang kalau aku di jalan pening juga aku tante. Kenapa aku nggak pengen pening? merah gitu. Jalan 2 jalur jadi 1,5. Jadi macet banget. Macet banget. Oke. Sumur resapan masih di mana-mana. Aduh, kadang-kadang kena kebegrek, kena mobil aku. Aduh, sport jantung juga aku kan. Hal-hal seperti itu. Walaupun kadang-kadang kita bisa lihat ya, bagaimana adanya JIS kita hormati ya. Tapi ya jujur aja Persija sempat marah nggak dikasih pakai itu kan. Mau dikasih? Enggak. Mau dikasih nggak? Enggak Nanti dikasih Pramono pakai. Rano mau ngasih Iya, nggak? sama Bang? Oh, janji. kita pasti kasih pakai dong. Pakai ke? Kalau itu kan aset ya. Cuma nggak gratis katanya. Ya kita nggak profesionalisme itu kadang-kadang bayar juga untuk bertanggung jawab. Ada biaya operasional jadi, begitu, Bang? Jangan juga seperti sahabat saya independen mau kasih itu kata orang Jakarta mimpi kali ya. Bang Nasa gimana, Bang? Baik. Jeda iklan kita menginspirasi saya. Apa, Bang? Senantiasa kita menyebut kecap saya nomor 1. Ternyata tidak. Dharma Kun, pertama sekali ini orang adalah inovator. Belum pernah tampil kalau di birokrat sejati, kecuali abdi negara. Ada saingannya loh, Ridwan Kamil. Sangat Iya. inovator juga loh. Dia bekas dari Bandung ya. Oke. Nah, jadi hal lain di samping inovator, ini jelas sekali ya. Kita udah bicarakan tadi COVID ke depan yang dia bilang di dalam YouTube-nya. Yang kedua, profesional. Yang ketiga, ini alat penegak hukum yang memegang pedang keadilan ke depan. Karena hukum kita masih antah berantah. Di Jakarta ini? Saya jamin itu, ya. Baik di Jakarta maupun Indonesia. Yang keempat, dia futuristik. Sudah memikirkan apa yang akan kita lakukan. Baru mulai masuk welfare, kesejahteraan yang bagi rakyat kecil kita bangun dulu. Coba kita lihat, kami dari mulai bawah seperti tadi KTP,
Tidak ada bayaran, tidak ada, sukarela semua ini. Tapi nyatut. Nanti kita lihat di tim itu ya. Nyatut nama orang. Ya. Kita lihat sudah Termasuk dibuktikan. anaknya Anies Ada katanya, 3 Bang. poin. Undang-undang mengatakan persyaratan itu dipenuhi. Ya. Yang kedua, KTP tadi itu menyebut nama ya, seorang kombes, Ade Simanjuntak juga sudah menyatakan tidak ada. Yang ketiga, kami sudah mengumpulkan 857.000 sekian. Yang diminta KPU dengan penduduk DKI 9 juta lebih kurang dapat 7,5%. Terkumpul 628.000. Nah ini sudah di atas dari segalanya sebenarnya, tinggal harapan. Bagaimana? Jangan memilih kucing dalam karung itulah. Saya udah katakan futuristik, profesional, penegak keadilan, dan tentunya pengayom bagi rakyat di DKJ. Hal lain, kita mau lihat dulu inovator itu yang belum pernah ada. Oke. Itu arti inovator. Ya. Baru nama independen tadi, yang siapapun tadi Mbak katakan, rakyat di DKJ sudah warif, sudah waras, sudah sehat, dan akan menentukan pilihannya pada saat itu untuk Dharmakun. Wih, ini November nih, masih panjang pagi loh. ini, tapi pagi ini bukan kaleng-kaleng loh, luar biasa. Iya, loh. konsep-konsepnya luar biasa. Ya, begitulah dialog antara tim ses atau relawan ini dia. Di antara Ridwan Kamil Suswono, Pramono Anung Rano, dan juga satu calon independen Dharmakun. Luar biasa sih, cuman agak ada yang melenceng tadi mungkin. Kalau PDIP kalau nggak nyinggung Anies, Pak Jokowi itu kayaknya kurang pas kali ya. Apa juga dihubung-hubungkan dengan Pak Jokowi. Ya sebenarnya sih kalau boleh ini ya saran untuk timnya Pak Pram ini harus udah menghindari pembicaraan tentang Anies atau intervensi kekuasaan yang belum tentu kebenarannya. Menurut gua sih lebih bicara programnya aja ke depan untuk Jakarta bagaimana. Yang udah biarin Anies udah. Toh nggak ada bukti intervensi juga. Ya, bagaimana menurut kalian warga Jakarta? Siap memilih? Berikan komentar kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.